bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Abdul Hafiz Al-Fatani MPD selaku dosen pengampu akidah akhlak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Induk-induk akhlak terpuji. Langsung saja pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlakul yang merupakan bentuk jamak dari akhlakul, artinya budi pekerti, tabiat atau tingkah laku, watak, dan perangai. Menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Imam Al-Ghazali, segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan. Secara garis besar, akhlak dapat dibagi dua bagian, yaitu akhlak yang baik, akhlak al-karimah, dan akhlak yang buruk, al-akhlak al-mazmumah. Nomor C, mengenai hikmah kehidupan. A, pengertian hikmah dan ruang lingkupnya. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, kata-kata bijak, dan Al-Quran. Menurut Al-Marghai dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat dan tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saudari kita Siti Halimatus Sya'biyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang sikap ifah. Ada poin yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari sikap ifah tersebut. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari kata ifah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Yang kedua, ifah dalam kehidupan. Ifah adalah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan suci. Hal ini dapat dimulai dari memelihara hati untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Selanjutnya itu keutamaan ifah. Seorang yang ifah adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan dan yang diharapkan, walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Agar seorang mukmin memiliki sikap ifah, maka harus melakukan usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dalam melakukan dua hal, yaitu yang pertama, memalingkan jiwanya dari ketergantungan pada makhluk. Yang kedua, merasa cukup dengan Allah. Untuk mengembangkan sikap ifah, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang muslim untuk menjaga kehormatannya. Di antaranya, yang pertama, selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, senantiasa memilih teman bergaul dengan teman yang bagus akhlaknya. Ketiga, selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, dan berpakaian secara islami. Yang keempat, menjaga kehalalan makanan, minuman, dan rezeki yang diperolehnya. Yang kelima, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluannya. Yang keenam, tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ketujuh, senantiasa menjauhi diri dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemateri ketiga sekaligus kesimpulan dari makalah kami yang akan disampaikan oleh saudari kita Salmatul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang mengembangkan sikap saja'ah. Yang pertama yaitu pengertian saja'ah. Secara etimologi, saja'ah berarti berani. Kata ini digunakan untuk menggambarkan suatu kesabaran di medan perang. Dalam kamus bahasa Arab, saja'ah berarti keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika di dalam dirinya ada keberanian dalam menghadapi musibah dan keberanian dalam mengerjakan suatu kebenaran. Jadi, berani adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau masalah ketika mengancam diri seseorang ataupun orang lain dalam membela kebenaran. Adapun keberanian yang dimiliki oleh seseorang diantaranya yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Keempat, tidak menomorsatukan materi. Yang kelima, tawakal dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu syaja'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama syaja'ah harbiyah, yang kedua syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah yaitu syaja'ah yang dimiliki oleh seseorang yang tampak, contohnya keberanian dalam medan perang. Yang kedua yaitu syaja'ah nafsiyah, kebalikan dari syaja'ah harbiyah, yaitu syaja'ah yang tidak nampak, contohnya keberanian dalam menghadapi musibah dan sebagainya. Dari dua macam sikap saja'ah di atas, maka saja'ah dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu yang pertama, memiliki daya tahan yang kuat ketika menghadapi kesulitan dan menghadapi berbagai macam masalah atau musibah. Yang kedua yaitu berterus terang dalam kebenaran dan berkata jujur di hadapan orang yang zalim. Yang ketiga yaitu mampu menyimpan rahasia dan bertanggung jawab. Kemudian berani mengakui kesalahannya. Dikatakan seorang yang pemberani apabila seseorang mampu mengakui kesalahannya sendiri dan meminta maaf. Munculnya sikap saja'ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan berikut ini. Yang pertama yaitu berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Kedua, berani membela hak milik jiwa dalam raga. Dan yang terakhir itu berani membela agama dan kehormatan bangsa. Selanjutnya yaitu hikmah saja'ah. Ada beberapa hikmah saja'ah yang terdapat dalam diri seseorang, yaitu bersikap mulia, cepat tanggap, bertanggung jawab, dan mudah memaafkan sesama manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.